Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba deh, kita kembali lagi mengingat kehidupan kita. Di saat kita pertama kali lahir di bumi ini, kita lahir di alam dunia ini, di saat kita masih bayi. Kalau kita mengingat dulu saat kita masih kecil banget, masih bayi itu, kita nggak punya kekuatan, nggak punya ilmu, nggak punya tenaga dan upaya. Lalu kok bisa ya sekarang itu kita tiba-tiba udah segede ini, udah besar kayak gini, dan kita memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kekuatan, memiliki daya, dan memiliki karunia-karunia yang diberikan Allah SWT pada kita. Nah, ini adalah suatu keistimewaan di dalam surat Al-Fatihah, yang mana jika kita merenungkan lagi di saat kita pertama kali hidup di dunia ini, yang mana masih kecil banget, itu kan nggak punya kekuatan, nggak punya pengetahuan, yang mana itu kalau seumpama Allah itu tidaklah dat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, mungkin kita nggak akan bisa tumbuh segede ini. Kita nggak akan bisa menginjak umur 1 tahun kita, 2 tahun kita, 3 tahun, sampai 50 tahun nantinya. Karena itulah di dalam surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi di saat kita lahir di muka bumi ini untuk pertama kalinya, nggak usah takut, karena kita memiliki Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di saat kita balita kecil banget, nggak punya kekuatan, nggak punya power, nggak punya tenaga, rahmat Allah, kasih sayang, dan rahmatnya selalu terlimpah curahkan kepada kita. Di saat kita masih kecil banget, kita ingat-ingat deh, bagaimanakah rahmat Allah, kasih sayangnya meliputi kehidupan kita. Kita didesain nggak langsung lahir, tapi ada orang tua, yang mana orang tua merawat kita, memberikan asupan, nutrisi, sehingga kita bisa tumbuh berkembang. Oleh karena itulah di dalam kehidupan ini, jika kita punya masalah, ingatlah Al-Fatihah, karena di dalam Al-Fatihah itu serasa Allah itu kayak gini. Allah kan menciptakan kita nih, manusia nih, kamu kayak gini, bahasanya kayak gini ya, kamu manusia gak usah takut dan gak usah risau kalau hidup di bumi, karena ingatlah aku itu Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan itu tertuang di surat pertama di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kita memiliki Tuhan yang mana Ia itu dipuji oleh seluruh alam ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana segala puji ini kepada Allah, yang mana pastilah Allah itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, sangat hebat. Presiden kalah, kemudian menteri kalah, dan lain sebagainya, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini pasti kalah dengan kekuasaan Allah SWT, karena Ia adalah dan yang memiliki segala puji, memiliki kekuatan, memiliki kemuliaan, memiliki rahmat karunia, yang mana Ia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di saat kita hidup di muka bumi ini, ingatlah yang menciptakan kita itu Allah. Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di ayat pertamanya. Kemudian Ia itu memiliki kuasa, memiliki kekuatan yang tiada tara, sehingga segala puji hanya bagi Dia, yang mana Ia Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita haruslah senang sekali karena kita memiliki pencipta, memiliki Tuhan yang mana Dia memiliki keagungan, memiliki kekuatan yang maha dahsyat, dan Ia selalu mengasihani dan menyayangi kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai hamba-hambanya yang soleh. Kemudian Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dan kita haruslah ingat, meskipun kebaikan Allah itu sangatlah luar biasa, sangatlah banyak sekali untuk kita,
Tapi kita harus ingat, segala apapun yang kita lakukan di saat kita hidup itu ada konsekuensinya. Jika kita melakukan kebaikan, pasti kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan balasan kebaikan. Tetapi jangan sampai kita melakukan keburukan, karena setiap sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan ada balasannya. Jika kita melakukan keburukan, maka kita juga akan mendapatkan balasan dari keburukan yang kita kerjakan. Oleh karena itu, walaupun Allah itu sangat sayang pada kita, tapi kita jangan sampai mencurangi kasih sayangnya dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kayak Allah itu saking sayangnya itu melebihi orang tua itu ya. Kadang-kadang kita itu saking diberikan kasih sayang sekali sama Allah sampai lupa untuk menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kadang kita itu bisa saja menganggap hal yang sepele, sesuatu keburukan yang itu buruk, tapi kita bisa saja membuat itu sebagai hal yang sepele. Nah, itu jangan sampai kita melakukan perbuatan yang buruk, karena kita diingatkan segala sesuatu itu pasti akan ada balasannya, karena Allah lah pemilik dari hari pembalasan, yang mana segala amal perbuatan kita pasti akan ada balasannya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, di dalam kita hidup untuk menjadi seorang yang baik, orang yang taat, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu kan ada sekali banyak rintangan, banyak godaan. Oleh karena itulah Allah memberikan cara agar kita tetap berada di jalan yang lurus, yakni dengan hanya kepada Allah kita menyembahnya dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara beriman pada Allah, dan hanya pada Allah lah kita mohon pertolongan, karena Allah tahu di saat kita hidup di dunia banyak sekali gangguannya. Kemudian terkadang kita juga melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan buruk, maka Allah memberitahu, jika kamu sedang ada cobaan untuk mempertahankan keimananmu, mempertahankan ketakwaanmu, ada cobaan apapun yang mengganggu itu semuanya, mintalah kepadaku, kepada Allah SWT. Kita haruslah meminta kepada Allah, karena Allah mengajarkan kita untuk meminta kepadanya. Karena Allah saking sayangnya, itu juga mengajarkan kita, kalau kamu lagi punya masalah, jika kamu masih ada gejolak untuk beriman dan bertakwa pada Allah, maka mintalah pada Allah pertolongan, dan di saat itulah Allah akan menolong kamu. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini adalah hal yang amazing banget, yakni karena kadang kita minta itu kadang mungkin ketika doa kita mohon itu kadang ada salah-salahnya itu, terkadang ada kita salah minta itu ya. Diajarin minta yang benar itu adalah meminta jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu jalan seperti apa? Yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Jadi saking baiknya Allah dan Dia mempersiapkan kita di dalam hidup dunia itu, karena saking baiknya, saking pengasih penyayangnya itu, seakan-akan kita hidup di dunia itu udah deh, kamu hidup di dunia itu pasti enak, pasti senang, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Dia memiliki semua kekuasaan, sehingga segala puji hanya bagi Allah, dan Ia maha pengasih lagi maha penyayang. Dan Ia juga, jika kamu punya masalah, minta saja sama Allah SWT, dan Allah juga mengajari cara kita meminta yang benar agar kita selalu bahagia di dunia itu dengan cara mohon dituntun ke jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan yang didurhakai atau mereka yang durhaka. Nah, itu aja teman-teman video untuk saat ini. Dan aku lagi sharing-sharing tentang betapa haruslah kita syukuri ya, kita mendapatkan nikmat, mengetahui atau diberikan nikmat, yakni surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang bagus banget, karena itu adalah kayak kalau kita hidup dunia nggak usah khawatir, karena ada surat Al-Fatihah yang mana menjelaskan bagaimana itu
kebaikan Allah SWT kepada kita semua. Dan itu adalah suatu tanda kalau kita hidup di dunia itu nggak usah khawatir, nggak usah risau, karena pasti akan mudah, karena kita punya Allah SWT yang mana yang memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa, dan ia maha pengasih lagi penyayang. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.